Apa aja sih pertanyaan yang ditanyain pas exchange program? Yuk teman-teman simak bareng-bareng. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Jasmine. Hari ini aku pengen sharing ke kalian beberapa pertanyaan yang ditanyakan pada saat wawancara exchange program. So, I decided to enroll myself to one of the program yang diadakan oleh community in Indonesia, yaitu exchange ke Jepang. But I don't know, program ini baru banget juga, masih batch kedua, but I will not spill this time. Mungkin nanti kalau aku udah lolos bakal aku spill programnya apa. Jadi karena aku udah beberapa kali mengikuti program seperti ini dan gagal, kali ini semoga berhasil, doanya ya. Untuk pertama kali saat aku mendaftar, aku pastinya mempersiapkan diri ya sampai tahap wawancara. Aku konfirmasi kapan aku akan wawancara dan aku sengaja memilih pada akhir waktu. Semoga memang aku yang diwawancara terakhir karena aku pengen memunculkan kesan positif begitu ya. Karena biasanya kalau udah kelamaan banget nih wawancara kemudian ada satu interview yang bagus, itu kan biasanya jadi berkesan. Nah, aku juga pengen menciptakan kesan tersebut. Kemudian aku sebelum wawancara juga dandan yang rapi because I believe halo effect is work. Halo effect itu apa? Jadi berdasarkan studi, kalau kita first impressionnya bagus terhadap seseorang karena penampilan mereka, biasanya mereka akan menganggap kita baik. Dan karena ini menurut aku work, akhirnya aku dandan rapi seperti ini dan memang akan memperlihatkan kita siap banget. Sebelum wawancara aku juga udah join lebih awal, jadi pewawancaranya juga impress karena aku udah join lebih awal daripada jamnya. Untuk pewawancaranya sendiri itu satu orang wanita menggunakan bahasa Inggris. Sebelumnya tidak diinformasikan bahwa wawancara ini akan menggunakan bahasa Inggris, tapi menurut aku emang kita wajib banget untuk mempersiapkan diri menggunakan bahasa Inggris, apalagi kalau exchange program. Walaupun mereka bilang tidak wajib, tapi yang pasti kepilih itu adalah orang yang minimal bisa ngomong lancar di bahasa Inggris, walaupun mungkin grammarnya salah ya. Dan karena aku nggak persiapan dan aku cukup kaget, jadi I decided to mix antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena dia juga bilang ke aku bahwa aku bebas menggunakan bahasa Indonesia atau Inggris, but there's a question that I harus banget pakai bahasa Inggris nanti gitu. Ada beberapa pertanyaan, kalau tidak salah ada 10 yang aku lakukan selama 30 menit untuk interviewnya. Pertanyaan pertama tentu kalian udah tahu apa, yaitu perkenalkan diri kalian. Nah, untuk perkenalan ini tips dari aku, teman-teman bisa jawab sesuai dengan kesibukan kalian sekarang, dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri secara lengkap dulu, kasih tahu panggilan kalian. Boleh juga sebenarnya kasih tahu umur maupun kota asal, tapi kalau aku nggak lakuin, aku langsung bilang tentang kesibukan aku saat ini sebagai mahasiswa S2 di UM, dan aku juga punya side hustle bisnis di bidang education, yaitu meroket.asa. Nah, ternyata orangnya tertarik banget. Memang aku sengaja ngomong ini karena aku pengen membranding diri aku as a leader, because I know this program itu cari orang yang bisa leadership bagus. So, aku pengen represent myself as a leader juga. So, aku jelaskan for more about Meroket Asa itu apa. Aku mix tadi ya bahasa Inggris, dan aku juga jelaskan program-program yang aku jalankan selama ini, impactnya apa, bagaimana bisa aku membuat program ini sebelumnya. But if you guys have no program at all or a platform, you can say anything about your organization, about your activity, your passion. Aku juga ditanya for more about my passion because I mentioned that I love teaching. Aku ditanya tentang pengalaman teaching aku selama ini, dan aku juga menjelaskan udah berapa lama aku bekerja sebagai pengajar. Dan menurut aku intinya kalau kalian ingin jawab hal-hal yang berkaitan dengan diri kalian sendiri, ya wajib banget untuk mempelajari CV kalian. Karena menurut aku kita lumayan kaget dan lupa kalau kita ditanya satu hal tertentu di satu waktu. Maka dari itu perlu sekali untuk sebelum wawancara menyiapkan jawabannya apa. Dan kalian bisa nih lihat di masa lalu kalian pernah ngapain aja, dan diharapkan kalau memang kalian belum punya pengalaman yang banyak, ya lakukan, ikuti kegiatannya.
Oke, ikuti macam-macam kegiatan supaya ada yang bisa diceritakan. Kemudian aku ditanya lebih lanjut tentang kesibukan yang sudah lama aku lakukan dan juga pengalaman-pengalaman aku. Nah, di sini aku menjelaskannya mulai aku perkuliahan karena menurut aku lebih banyak yang bisa aku jelaskan pada saat perkuliahan. Aku jelasin nih mulai dari awal aku masuk perkuliahan seperti apa, kemudian aku suka mengikuti kegiatan apa, terus aku juga bilang aku pernah join project, penelitian, pengabdian, aku juga mengembangkan media pembelajaran. So, beberapa hal tersebut yang aku jelasin dengan detail. Nah, buat kamu yang mungkin bingung ya seberapa panjang sih harus menjelaskan. As long as mereka kasih kesempatan kamu untuk menjelaskan, ya jelaskan dengan detail. Tapi kalau dirasa mereka ngerasa oh ya, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, berarti ya udah stop gitu guys. Jadi kita juga harus bisa baca situasi seberapa banyak kita menjawab didasarkan pada bagaimana urutan pertanyaan itu dilontarkan ke kita juga. Nah, selanjutnya itu aku ditanya tentang motivasi apa yang mendasari aku mengikuti program ini. Untuk menjawab ini aku lumayan baik ya karena aku langsung tahu mau jawab apa. Sebelumnya aku juga udah rencanain mau jawab apa. Aku bagi menjadi 3. Yang pertama adalah alasan di balik akademik aku, dimana saat ini kan aku konsentrasinya education and technology yang kaitannya erat banget dengan program ini. Program ini itu punya tema tentang young leader in technology and science. Jadi menurut aku jawabanku yang ngerelatein antara kegiatan ini bisa beneficial for my education itu udah bener banget. Untuk alasan kedua itu karena aku pengen banget untuk sharing tentang exchange program, tapi aku have no capacity karena aku nggak pernah keterima di exchange program. So I decided to enroll myself because maybe aku bisa jadi awardee dan aku capable untuk sharing terutama di platform aku Meroket Asa. Kemudian yang alasan ketiga, aku cukup memuji program ini karena menurut aku program ini cukup transparan dan penilaian dan benar-benar bisa milih awardee yang sesuai sama kapasitasnya. Aku sempat kan riset-riset siapa sih penerima atau awardee dari kegiatan ini sebelumnya dan ternyata memang orangnya tuh pas banget gitu dengan brandingnya. Jadi aku jawab beberapa alasan seperti itu. Kemudian aku ditanya juga bagaimana kamu melihat diri kamu 5-10 tahun ke depan. Nah, untuk kalian yang bingung untuk menjawab ini, ya wajib banget untuk menyiapkan. Terutama kalian harus tahu dulu cita-cita kalian tuh seperti apa. Kemudian jalan karir apa yang kalian ingin ke depannya. Kemudian kalian juga bisa hubungkan melalui karir tersebut itu bisa mengantarkan kalian untuk bisa berkontribusi lebih jauh. Jadi aku jawab karena cita-cita aku sebagai akademisi. Aku jelaskan lebih lanjut kalau aku sudah menjadi akademisi, rencana 5-10 tahun itu kira-kira aku ngelakuin apa aja. Dan diharapkan untuk menjawab pertanyaan ini teman-teman perlu banget untuk pakai metode SMART ya, yang measurable, time bound, dan lain-lain. Pertanyaan selanjutnya adalah aku diberikan case study, yaitu kalau kamu merupakan menteri pendidikan dan diberi kesempatan untuk support satu student, mau kamu studentnya ini tetap belajar di Indonesia atau di luar negeri? Nah, sebenarnya pertanyaan ini tuh terserah kalian mau jawab benar atau enggak, setuju atau enggak. Yang penting adalah alasannya relate sama jawaban benar salahnya tadi. Kalau aku sendiri melihat, karena aku anak pendidikan, aku lihat education di Indonesia itu masih kurang berkembang. So, menurut aku oke banget kalau kita keluar negeri sebagai long term investment, salah satunya dari beasiswa, tapi how we can make sure anak-anak yang kita kirim ke Indonesia tadi bisa balik ke Indonesia dan memberikan kontribusinya. Jadi, aku juga memastikan gitu kalau kita mengirim anak ke luar negeri itu tidak untuk mereka sendiri tapi juga untuk berkontribusi lebih jauh di Indonesia setelah kembali nanti. Kemudian aku juga berpikir bahwa jawaban pertanyaan aku tuh udah tepat banget. Kenapa? Karena program ini kan juga ngirim mahasiswa ataupun pelajar gitu ke luar negeri. Menurutku cukup support gitu ya dari program yang udah dijalankan sama mereka dengan jawaban aku.
Kemudian aku juga jelasin nih perbedaan metode belajar di dalam negeri dan di luar negeri. Sejauh yang aku tahu, kalau di dalam negeri itu kan banyak yang teacher center learning, kalau di luar negeri kan udah student center learning banget, dimana belajar menjadi suatu kebiasaan. So I hope dengan mengirim mereka ke sana, mereka bisa adapt something dan bisa adopt itu di Indonesia nanti. So ya, ini pintar-pintar kalian untuk jawab sesuai dengan pandangan dan pengetahuan yang kalian miliki. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kamu deserve untuk menjadi award di program ini dan apa yang kamu janjikan? Alhamdulillah, karena aku sendiri sudah punya rencana nih setelah aku keterima program ini, bentuk kontribusi apa sih yang bisa aku berikan. Jadi aku coba dulu nih jawab seberapa yakin aku menjadi awardee. I really confident ya, aku benar-benar confident untuk menjadi awardee beasiswa ini karena I work hard a lot of things sampai sekarang, dan menurutku ini waktunya aku untuk bisa jadi representation dari kegiatan program ini, yaitu Young Woman Leader, dan I committed to this program. Terus aku jawab, aku tuh pribadi yang seperti apa. Lalu aku akhiri dengan beberapa project yang ingin aku lakukan setelah aku menjadi awardee. Contoh ada personal project, aku pengen bikin konten. Terus ada juga yang project bersama dengan para wanita ya, yang leader. Menurut aku, untuk menjawab pertanyaan ini itu tergantung pada kalian ya. Kalau kalian bisa menawarkan sesuatu yang unik dan bisa benar-benar kontributif, terus juga mereka dapat benefit dari program yang kita cetuskan, menurutku akan sangat meyakinkan gitu kalau kita emang deserve program ini. Tapi diharapkan memang sesuai dengan kapasitas kita ya teman-teman, karena kalau kita menawarkan satu program yang ternyata tuh nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya nggak akan baik juga. Oleh karena itu kalian perlu mikirin ini jauh sebelum wawancara. Kemudian aku juga ditanya, adakah pertanyaan yang ingin aku ajukan? Aku ada pertanyaan dimana aku bilang kalau nanti sudah selesai menjadi awardee, apakah kita masih tetap connect, tetap dibantu untuk melaksanakan program yang sudah kita cetuskan. Aku juga ditanya tentang hal yang paling life changing sebelum penutupan ini. Bagaimana cerita aku di masa lalu yang bisa menjadikan aku pribadi yang seperti sekarang. Nah, ini jawabannya juga cukup panjang. Aku menjawab dari segi kehidupanku, transisi sebagai remaja menuju ke dewasa, di mana aku harus benar-benar struggle dari segi ekonomi, segi pendidikan. Aku juga menceritakan bagaimana upaya-upaya aku bisa bertahan dan bisa terus belajar sambil terus untuk mengkontrol semua hal gitu ya. Di pertanyaan yang life changing ini, teman-teman bisa jawab satu case yang paling merubah kalian jadi pribadi yang lebih positif, jadi pribadi yang berbeda dari sebelumnya. Nah, itu ceritain aja. Jadi kalian gak cuma ngomong kata-kata doang, tapi juga bisa kasih bukti. Sebenarnya most of the time, I think yang paling penting adalah confidence kita terhadap diri kita sendiri. Kita perlu juga tahu kapasitas diri kita. Kita bisa jawab dengan lancar juga bisa dilatih. Jadi aku nggak akan ngasih tahu lebih tentang bagaimana untuk public speaking yang baik, tapi mungkin itu yang bisa aku kasih sebagai referensi kalau kalian juga ikut program seperti ini. Semoga aku bisa lolos, so I can share more about Japan and extra. I hope you guys still watch this video, ke video-video aku saja juga. See you guys.